di harus diberikan kesempatan untuk melakukan pelaporan SKP. Nah, oleh karena itu di surat edaran kami menjadwalkan Bapak Ibu sistem ini insya Allah siap tanggal 13. Ya, 13 Februari kita sudah bisa launch dua fitur layanan yang ada ini. Nah, dua fitur layanan ini akan siap di tanggal 13. Jadi, mulai dari sekarang himbauan untuk anggota mengisi SKP sudah bisa dilakukan karena batas terakhir kita melakukan verifikasi adalah di 28 Bapak Ibu ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita harapkan karena batas dari pemerintah itu 29. Saya kurang tahu nih Pak Novendri sudah menyampaikan surat mau audiensi apakah sudah ada jawaban apa tidak gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau melihat, nah ini saya kembali ke ini ini saya yang tadi hari ini saya capture ya, hari ini saya capture ini di 7 Februari ini sudah muncul lagi. Kemarin sempat sedikit ada persoalan dengan interoperability-nya sehingga semua orang bertanya kok saya punya tidak ada, kok saya punya tidak ada. Nah, ini sekarang sudah ada kembali. Lanjut Mbak Winda. Kalau diklik print maka akan muncul seperti ini. Ini ada perbedaan nih Bapak Ibu ya. Ini saya dapat dari teman. Ini yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri adalah punya saya. Jadi periode SIP di sini maksudnya adalah periode dari SRA. Tapi STRA-nya jadi dari periode terakhir SRA dikurangi 5 tahun. Nah, kebetulan saya belum mengganti STRA di siap itu belum diganti dengan STRA yang seumur hidup. Ya, kemudian data di KTKI di Satu Sehat juga itu belum masuk ternyata yang seumur hidup. Nah, jadi yang muncul itu adalah seperti ini karena ini adalah STRA saya yang dibuat dengan STRA yang pertama kali ini di 2021 sampai 2026. Sedangkan yang sebelah kanan ini sudah menggunakan STRA yang seumur hidup. Maka di sini mulai berakhirnya di 2098. Dikurangilah 5 tahun jadi 2094. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mungkin di siapnya jangan dulu diganti dengan STR seumur hidup sehingga masih bisa dengan menggunakan yang lama. Nah, SKK ini untuk apa sebenarnya? Seperti yang disampaikan oleh Pak Novendri tadi, Bapak Ibu, SKK ini adalah portofolio untuk membantu Dinas Kesehatan ataupun juga pihak terkait tentang portofolio praktek selama ini dari anggota. Untuk SKK, untuk verifikasi SKP tidak dipungut biaya. Ya, ini adalah layanan kita saat ini yang kita berikan secara maksimal supaya anggota terlayani dan tercukupi kebutuhannya. Ya. Nah, itu mungkin Pak Nov yang ingin yang bisa kita sampaikan. Untuk materinya nanti akan kami kirimkan melalui kantor PPIAI. Oke. Ya, mungkin dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand kali ya Pak Agus ya. Ini sudah banyak juga. Pak. Saya jawab dulu ya Pak ya. Ya, silakan Pak Agus. Saya jawab dulu. Ini ada Nah, gimana kalau posisi ini dari PC Tanah Laut Kalsel? Gimana kalau posisi teman sejawat tidak sedang memegang praktek atau tanpa SIP tapi ingin melaporkan SKP pembelajaran? Sedang di web siap syarat pelaporan itu dengan nomor SIPA untuk SKP praktek, sedangkan teman sejawat tidak praktek. Seperti yang kami sampaikan tadi, silakan semua SKP yang dimiliki dilaporkan karena di verifikasi SKP ini tidak ada batasan dia praktek apa tidak. Ya. Oke. Oh, itu udah otomatis ya Pak Agus? Iya, Otomatis semua dia akan bisa terambil, Pak. Semua akan terambil. enggak
biasanya kalau nggak pakai SIPA, kayak saya nggak pakai SIPA kan saya nggak bisa saya tuh nggak bisa lapor SKP hanya untuk praktek aja ya. Iya, ya hanya untuk lapor Nah, SKP praktek. Tapi kalau SKP yang lain bisa, Pak. bisa. Oh, Karena oke, itu sip. beda Ya, beda tempat. Ya, ya, SKP-SKP oke. yang lain bisa, pembelajaran dan sebagainya Ya, bisa. Ya. oke. Nah, Sip. ini dari mungkin untuk yang bertanya tentang standar SKP, kecukupan SKP dan sebagainya. Sampai saat ini informasi dari Pak Novendri, kami belum menerima informasi apapun tentang jumlah kecukupan SKP itu sekarang ini seperti apa. Betul, Jadi, betul. ya gitu ya Pak Nov ya. Ya, Jadi, betul. Jadi apakah kita hanya standar IAI atau tidak ya? Kita masih, pokoknya sekarang kita melaporkan SKP aja, mengikuti ya, mengikuti pokoknya itu ya Pak ya. perolehan teman-teman kita, anggota kita berapa, kita verifikasi, kita laporkan semua. Supaya nanti tidak Betul. ada yang kecewa kok SKP-nya mereka sudah Tidak, kumpulkan ke aplikasi siap, betul. kemudian tidak terlaporkan. Itu Ya, yang kita. sip. Terima kasih Bapak. Nah, SKK ini untuk sejawat Ihsan di Bojonegoro, seperti yang disampaikan oleh Pak Novendri tadi, ini adalah portofolio anggota untuk disampaikan kepada pihak yang berwenang di dalam pengurusan SIPA. Ya, ini yang apa namanya, yang yang kita IAI sebagai apa nama aplikasi siap yang dimiliki OIA sebagai services untuk anggota, kita akan menyampaikan informasi semua terkait dengan anggota ini sebenarnya seperti apa portofolionya. Itu karena di beberapa tempat itu ada yang meminta, jadi kami menyamakan saja gitu ya Pak Nov ya. Semua Ya, akhirnya kita betul Pak Agus. berikan gitu ya, semua daerah. Tadinya ada di beberapa daerah itu variatif minta dokumennya Betul. gitu. Jadi kami sepakat bahwa ini keanggotaannya disertai dengan jumlah praktek riwayat prakteknya seperti apa, kemudian jumlah SKP-nya seperti apa, dan juga yang bersangkutan tidak sedang dalam sanksi etik oleh organisasi. Gitu. Betul Pak Agus. Ya. Jadi sekarang itu saya lihat ada 3 kondisi. Yang pertama adalah masih ada dinas atau DPT-MPSP yang masih membutuhkan rekomendasi sampai saat ini. Yang kedua, masih ada dinas itu nggak lagi berani minta rekomendasi, tapi minta surat kecukupan SKP. Terus yang ketiga, yang tidak sama sekali, tapi pada dasarnya mereka butuh data. Maka untuk yang masih membutuhkan rekomendasi, silahkan tetap terbitkan rekomendasi, tapi kemudian tambahkanlah surat keterangan keanggotaan. Kemudian untuk yang meminta surat kecukupan SKP, cukup dengan surat keterangan keanggotaan, karena di sana ada data SKP dan ada data SIPA yang sudah dimiliki. Kemudian yang sama sekali nggak meminta dokumen apa-apa, tapi mereka selalu seperti hari ini saya dapat dari informasi dari DKI sudah tidak berani lagi meminta rekomendasi ke organisasi profesi. Tapi mereka tetap membutuhkan data. Mereka bingung bagaimana caranya meminta data ke IAI. Maka ini proaktif kita saja. Jadi nggak hanya di DKI, di daerah lain. Kita proaktif membekali anggota kita dengan SKK. Supaya perizinannya cepat keluar. Kalau nggak nanti kan DPMPTSP-nya atau Dinkesnya akan mencari-cari data untuk pembanding, untuk validasi. Itu kan butuh waktu. Dan kita sajikan data, karena data kita selama ini terpercaya, maka mudah-mudahan proses perizinannya bisa segera terbit. Gitu Pak Gus. Ya, terima kasih Bapak. Bapak, ini ada tanya lagi nih Pak. Ya. Dari Apoteker Zulbayu, Konawe Selatan. Mengenai kecukupan SKP, ada beberapa info yang diperoleh bahwa SKP cukup 150 SKP untuk 5 tahun praktek. Bagaimana tanggapannya Pak? Kita kayaknya belum dapat resmi ya Pak ya? Belum ada. Belum. Jadi itu nanti bentuknya mungkin dalam peraturan Menteri Kesehatan, turunan dari PP. Jadi kita masih menunggu. Sepertinya mungkin di akhir bulan ini itu akan ada informasi seperti itu. Nah tadi saya juga sekilas melihat ada pertanyaan dari sejawat, SKK ini berlaku sampai kapan? Selama Dinas Kesehatan atau DPT-MPSP-nya membutuhkan. Kita akan tolong tetap disajikan data itu bagi anggota kita. Kalau memang nanti Dinas dan DPT-MPSP itu sudah punya
data pembanding yang cukup dari pemerintah, maka tentu itu tidak diperlukan lagi. Oke.